Come on, Indonesia, you have the population almost 200 million. Halo semua, selamat datang di channel YouTube Gol Terakhir. Kali ini kami akan membagikan kumpulan berita Timnas Indonesia terbaru hari ini, di antaranya sebagai berikut. Berkelas. Seketika Asia bisa geger. Begini komentar Madam Pang usai Timnas Indonesia kalahkan Cina dan lolos putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 sampai bilang begini, sindir pedas Malaysia. Respect. Disambut bak pahlawan, supporter Samurai Biru beri sambutan istimewa untuk Timnas Indonesia usai tiba di Jepang. Sampai ada yang minta buatkan koreografi di laga 10 Juni mendatang. Yuk simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Berkelas. Seketika Asia bisa geger. Begini komentar Madam Pang usai Timnas Indonesia kalahkan Cina dan lolos putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 sampai bilang begini, sindir pedas Malaysia. Di tengah gemuruh sorak-sorai yang mengguncang Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis, 5 Juni 2025, sebuah kemenangan historis lahir bagi Timnas Indonesia. Dengan skor 1-0 melawan Cina, skuad Garuda tak hanya mematahkan rekor 38 tahun tanpa kemenangan atas negeri tirai bambu, tetapi juga mengamankan tiket keputaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Gol tunggal Ula Romeni dari titik penalti menit ke-45 menjadi puncak perjuangan yang menggetarkan hati jutaan penggemar. Sebuah momen yang seolah menembus langit malam penuh doa Idul Adha. Namun, sorotan tak hanya tertuju pada lapangan. Kata-kata pedas sekaligus penuh kekaguman dari Madam Pang, Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand, langsung membuat Asia Tenggara bergoyang, membawa angin segar sekaligus tamparan keras bagi rivalitas lama. Malam itu, di bawah gemerlap lampu SUGBK yang dipenuhi tifo megah La Grande Indonesia dan Ultras Garuda, semangat perlawanan Indonesia melawan Cina terasa seperti epik. Penalti yang didapat Ricky Kambuaya setelah dilanggar di kotak terlarang menjadi momen penentu, dan Romeni, dengan ketenangan seorang veteran meski baru debut Maret 2025, mengubah tekanan menjadi gol emas. Kemenangan ini mengukuhkan posisi Indonesia di peringkat keempat grup C dengan 12 poin. Tak lagi terkejar oleh Bahrain dan Cina yang terpuruk di 6 poin masing-masing. Meski tiket langsung ke Piala Dunia 2026 telah diraih Australia dan Jepang, langkah keputaran keempat membuka harapan baru bagi Garuda, sebuah babak yang menandai kebangkitan di mata dunia. Reaksi Madam Pang, Nual Phan Lamsam, segera mencuri perhatian. Dikenal sebagai figur berpengaruh di sepak bola Thailand, ia tak segan memuji Timnas Indonesia setinggi langit sekaligus melontarkan sindiran tajam. Dalam wawancara yang tersebar luas, ia berkata, "Ini adalah malam yang luar biasa untuk sepak bola Asia Tenggara. Timnas Indonesia telah menunjukkan keberanian dan bakat yang tak terbendung. Ula Romeni adalah bintang yang bersinar terang. Seorang striker dengan insting mematikan yang akan membuat dunia berlutut. Saya salut pada semangat mereka. Ini adalah bukti bahwa mimpi Piala Dunia bukan lagi hayalan." Pujian ini tak hanya untuk kemenangan, tetapi juga untuk transformasi Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert, yang telah mengubah skuad menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Namun, Madam Pang tak berhenti di pujian. Ia melanjutkan dengan sindiran pedas yang langsung mengarah ke Malaysia, terutama setelah cuitan sombong dari Onefot Balm. Malaysia seharusnya malu dengan kesombongannya. Cuitan Onefot Balm yang menyebut, turnamen level apa ini beda level dengan Malaysia, hanyalah omong kosong yang runtuh di hadapan fakta lapangan. Indonesia telah membuktikan siapa yang benar-benar berhak disebut elit Asia Tenggara. Malaysia yang menolak uji coba dan membanggakan sejarah AFF-nya sebaiknya duduk diam dan belajar. Karena kesombongan itu tak akan membawa mereka kemana-mana. Kata-katanya seperti petir di siang bolong, membungkam narasi arogan tetangga sebelah dan mengangkat Garuda sebagai simbol baru kebanggaan regional. Di balik kemenangan ini, ada nada getir dari Malaysia. Ketika Erick Thohir mengusulkan uji coba melawan Malaysia pada FIFA Matchday September 2025 dengan nada ramah. "Kita sudah kangen lawan Malaysia, tes nyali lah sama-sama," respons mereka justru menusuk. Akun X Onefot Balm pada 5 Mei 2025 memicu kontroversi dengan cuitan, "Turnamen level apa ini beda level dengan Malaysia." Diikuti sindiran makan bola yang menulis,
Indonesia nak ajak Malaysia uji coba? Mereka tak selevel dengan Harimau Malaya? Kita ada sejarah lebih kukuh di AFF. Penolakan undangan Malaysia pada akhir Mei 2025 hanya menambah bumbu pada rivalitas yang kini terbalik, seiring kebangkitan Indonesia yang membuktikan kelasnya. Kemenangan atas Cina menjadi tamparan keras bagi narasi sombong Malaysia. Media mereka yang sebelumnya meragukan level Indonesia kini terdiam, sementara Madam Pang justru mengangkat Garuda sebagai inspirasi. Ini adalah saatnya Asia Tenggara bangkit bersama, dan Indonesia memimpin jalan. Tambahnya, menegaskan peran baru Indonesia di panggung internasional. Ia melanjutkan dengan nada menghujam, Malaysia yang terlalu sibuk membanggakan diri dengan cuitan murahan seperti One Football M sebaiknya membuka mata. Indonesia telah menunjukkan bahwa kerja keras dan talenta asli, bukan sekadar gertakan, yang membawa mereka ke puncak. Rakyat Indonesia pun bersatu, dari doa bersama di masjid hingga sorak-sorai di kafe, merayakan kemenangan yang tak hanya menutup luka masa lalu, tetapi juga membuka babak baru. Pertandingan itu sendiri adalah drama yang tak terlupakan. Indonesia memulai dengan agresivitas, Ricky Kambuaya melepaskan tembakan jarak jauh pada menit kedua yang menggetarkan mistar. Emil Audero menunjukkan kehebatan dengan penyelamatan krusial dari sundulan Han Pengfei menit ke-21. Momen penentuan terjadi saat Kambuaya dilanggar, dan setelah konsultasi VAR, Romeni maju sebagai algojo dengan kepercayaan diri memukau. Babak kedua penuh tekanan, dengan Audero kembali menahan tendangan Wang Yudong, dan serangan balik Kevin Dix yang nyaris menggandakan skor. Skor 1-0 bertahan. Sebuah kemenangan yang terasa seperti doa yang terkabul di tengah gema takbir malam suci. Pujian Madam Pang bukan sekadar kata-kata kosong. Ia melihat potensi besar di ulah Romeni, yang kini menjadi harapan baru Garuda dengan 3 gol sejak debut. Romeni adalah bukti bahwa talenta bisa lahir dari mana saja, bukan hanya dari akademi yang dibanggakan Malaysia. Sindirnya lagi, menusuk langsung ke pendekatan Malaysia yang sering mengklaim superioritas. Langkah ke putaran keempat, yang akan dimulai Oktober 2025, menjadi bukti bahwa Indonesia bukan lagi bayang-bayang, melainkan pemimpin baru di Asia Tenggara. Di tengah malam yang masih bergetar dengan gema takbir Idul Adha, Minggu, 8 Juni 2025, langit Jakarta tampak bersinar lebih terang. Dengan pujian pedas sekaligus menggugah Madam Pang yang menggema di seluruh Asia, Timnas Indonesia berdiri sebagai mercusuar harapan, membawa bendera merah putih yang kini berkibar megah di ufuk dunia. Ulah Romeni dan para pejuang Garuda telah menorehkan sejarah, dan langkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah bukti bahwa mimpi Amerika bukan lagi bayang, melainkan takdir yang menanti. Sindiran tajam Madam Pang pada Malaysia, terutama terhadap kesombongan One Football M, menjadi tamparan yang membangkitkan semangat nasional. Apakah kalian sependapat dengan pernyataan Madam Pang bahwa Indonesia telah melampaui Malaysia dan layak disegani? Jika iya, jangan lupa like video ini dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Biarkan suara rakyat Garuda bergema, menegaskan bahwa kebangkitan ini adalah milik kita semua, sebuah warisan keberanian yang akan dikenang selamanya. Respect. Disambut bak pahlawan, supporter Samurai Biru beri sambutan istimewa untuk Timnas Indonesia usai tiba di Jepang. Sampai ada yang minta buatkan koreografi di laga 10 Juni mendatang. Di tengah malam yang sepi di Osaka, sebuah pemandangan epik mengguncang hati pecinta sepak bola. Timnas Indonesia, skuad Garuda yang telah menorehkan sejarah dengan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, tiba di Jepang pada Sabtu, 7 Juni 2025, disambut bak pahlawan oleh ribuan supporter Samurai Biru. Sorak-sorai menggema di bandara, spanduk bertuliskan, "Selamat datang Garuda," berkibar, dan tangan terentang menyapa dengan penuh hormat. Lebih dari sekadar sambutan, beberapa penggemar Jepang bahkan memohon agar supporter Indonesia menghadirkan koreografi megah di laga kontra Jepang pada 10 Juni 2025, sebuah permintaan yang mencerminkan kekaguman mendalam terhadap semangat juang Garuda yang kini bersinar di mata dunia. Perjalanan skuad Garuda menuju Panasonic Stadium Suita dimulai dengan pendaratan di Osaka sekitar pukul 5 JST, pukul 17 WIB, setelah terbang dari Jakarta dengan harapan membara. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa sambutan yang menanti akan sebegitu mengharukan. Para supporter Jepang, dikenal dengan dedikasi mereka yang tak tergoyahkan, telah berkumpul di bandara dengan bendera merah putih dan spanduk bertuliskan ucapan selamat. Yel-yel bergema,
menciptakan harmoni yang menyatu dengan udara malam, seolah menyambut kedatangan pasukan yang telah membuktikan keberanian di lapangan hijau. Pemain seperti Ula Romeni, pahlawan penalti melawan Cina, dan Emil Audero, kiper yang menjaga gawang dengan jiwa baja, tampak terpukau oleh antusiasme yang melampaui ekspektasi. Sambutan ini lahir dari perjalanan heroik timnas Indonesia. Dengan 12 poin di klasemen grup C, di belakang Jepang, 20 poin, Australia, 16 poin, dan Arab Saudi, 13 poin. Namun di atas Bahrain dan Cina yang terpuruk dengan 6 poin, Garuda telah mengamankan tiket putaran keempat setelah kemenangan 1-0 atas Cina pada 5 Juni 2025. Gol Romeni di menit ke-45, di tengah gema takbir di SUGBK, menjadi simbol perjuangan yang menggetarkan hati. Meski kalah 0-4 dari Jepang pada 15 November 2024 di Jakarta, dengan gol bunuh diri Justin Hubner, Takumi Minamino, Hidemasa Morita, dan Yukinari Sugawara, semangat Indonesia kini diakui sebagai kekuatan yang tak bisa diabaikan. Jepang, yang telah memastikan tiket langsung ke Piala Dunia 2026, tampaknya terpikat oleh kebangkitan Garuda dan koreo spektakuler yang memukau dunia. Di tengah kerumunan supporter, permintaan khusus terdengar jelas. Tolong buatkan koreografi seperti di Jakarta. Seru seorang penggemar Jepang yang memegang bendera Indonesia, diikuti tepuk tangan riuh. Permintaan ini terinspirasi oleh koreo Gatot Kaca melawan Cina, yang menampilkan flare menyala dan ribuan bendera merah putih, sebuah pemandangan yang telah menjadi legenda. La Grande Indonesia dan Ultras Garuda, yang dikenal dengan kreativitasnya, kini menjadi sorotan. Kalian punya jiwa seni yang luar biasa. Tunjukkan di sini. Tambah seorang supporter lain, menunjukkan rasa hormat yang tulus. Rencana awal menyebutkan bahwa kelompok pendukung Indonesia tengah merancang koreografi baru, mungkin mengangkat tema samurai bertemu Garuda, sebagai simbol persatuan dan persaingan sehat. Penerimaan hangat ini menjadi kontras dengan kenangan pahit pertemuan terakhir. Pada 15 November 2024, Jepang menghancurkan Indonesia 4-0 di SUGBK, menunjukkan dominasi mereka di puncak grup C. Namun, malam ini bukan tentang masa lalu, melainkan penghormatan terhadap perjalanan Garuda. Pelatih Patrick Kluivert, yang membawa tim bangkit sejak awal 2025, mengaku terharu. Saya tak menyangka kami akan disambut seperti ini. Ini membuktikan bahwa sepak bola adalah jembatan hati. Ujarnya dengan suara bergetar saat menyapa supporter di bandara. Pemain seperti Kevin Dix dan Jai Itzes, yang memperkuat lini belakang, juga merespons dengan semangat. Mereka menyambut kami seperti saudara. Ini dorongan besar untuk pertandingan nanti, kata Dix, siap menghadapi tantangan di tanah lawan. Laga 10 Juni 2025 di Panasonic Stadium Suita akan menjadi penutup putaran ketiga, meski tidak lagi menentukan peringkat. Bagi Jepang, ini kesempatan untuk menutup kampanye dengan kemenangan, sementara Indonesia ingin menjaga momentum menuju putaran keempat. Persiapan timnas Indonesia berjalan ketat. Setelah istirahat singkat pasca kedatangan, skuad langsung menuju hotel untuk pemulihan, diikuti latihan ringan pada 8 Juni 2025 di lapangan yang disediakan Federasi Jepang. Fokus utama adalah menjaga stamina dan strategi, terutama setelah perjalanan panjang dan sambutan yang menguras emosi. Di balik sorak-sorai, ada harapan besar dari rakyat Indonesia. Kemenangan atas Cina telah membuktikan bahwa Garuda mampu bersaing, dan laga melawan Jepang menjadi panggung untuk menunjukkan konsistensi. Minggu, 8 Juni 2025, malam di Osaka masih berbisik dengan harapan yang tak pernah padam. Sambutan supporter Samurai Biru bukan sekadar penghormatan biasa, melainkan sebuah panggilan suci bagi Garuda untuk menunjukkan kehebatan sejati. Di bawah langit yang menyaksikan perjalanan panjang ini, timnas Indonesia berdiri tegak dengan bendera merah putih yang berkibar di hati jutaan rakyat, membawa mimpi yang kini semakin nyata. Permintaan koreografi menjadi simbol persatuan, sebuah janji bahwa laga 10 Juni 2025 di Panasonic Stadium Suita akan menjadi lebih dari sekadar pertandingan. Ini adalah perayaan jiwa, di mana Garuda dan Samurai Biru akan menulis lembaran emas dalam sejarah sepak bola, meninggalkan warisan keberanian dan keindahan yang akan dikenang selamanya oleh dunia. Geger. Begini reaksi kaget media Belanda saat tahu Ula Romeni pecahkan rekor dunia bersama timnas Indonesia saat hadapi Cina.
Ula Romeni kembali menjadi sorotan media Belanda usai bantu timnas Indonesia kalahkan Cina 1-0 di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Aksi memukau Romeni bukan hanya jadi buah bibir di Indonesia, tapi juga mengundang reaksi kaget dari media Belanda. Striker 24 tahun ini mencetak gol ketiganya dalam 3 laga awal bersama timnas, dan namanya kini disejajarkan dengan legenda sepak bola dunia, Pele. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis, 5 Juni 2025, malam WIB itu menjadi panggung pembuktian Ula Romeni. Sebagai eksekutor penalti di menit ke-45, ia sukses menaklukkan kiper Cina, Wang Dalei, dengan dingin. Gol ini menjadi satu-satunya yang tercipta dalam laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus mengunci kemenangan krusial bagi Garuda. Ketajaman Ula Romeni dalam 3 laga perdananya sangat mencengangkan. Ia mencetak gol di laga debut meski Indonesia kalah 1-5 dari Australia. Lalu, ia menjadi pahlawan saat timnas menang 1-0 atas Bahrain, dan kembali menentukan kemenangan melawan Cina. Dengan catatan tersebut, Romeni telah mencetak 3 gol dari 3 laga awalnya, menyamai rekor milik Pele yang juga mencetak gol di 3 laga pertamanya bersama tim nasional Brasil. Ini bukanlah rekor yang main-main mengingat betapa besarnya Pele untuk dunia sepak bola. Bahkan, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi pun tak mampu menciptakan rekor ini. Media Belanda pun tak bisa menahan rasa takjub mereka. Voetbal International, salah satu media ternama di negeri kincir angin menulis, media Indonesia melihat, eksekutor, Romeni mengikuti jejak Pele. Lebih lanjut, mereka menyoroti kiprah luar biasa striker Oxford United itu. Ula Romeni kembali menjadi pahlawan untuk Indonesia. Striker berusia 24 tahun dari Oxford United menjadi penentu dalam pertandingan melawan Cina, tulis Voetbal International pada Kamis 5 Juni. Reaksi media Belanda tersebut mencerminkan betapa mengejutkannya performa Romeni. Sejak dinaturalisasi dan bergabung bersama skuad asuhan Patrick Kluivert, ia menjelma jadi mesin gol yang konsisten. Kombinasi ketenangan, insting mencetak gol, dan dukungan dari rekan setim seperti Jai Itzes, membuat perannya di lini depan Garuda sangat vital. Penampilan solid Romeni menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia yang selama ini haus akan striker tajam. Dalam skema permainan Kluivert, peran Romeni sebagai target man terbukti efektif. Tak hanya mencetak gol, ia juga memberi tekanan konstan kepada lini belakang lawan dan membuka ruang bagi rekan-rekannya. Saat pertandingan melawan Cina, penalti yang didapat timnas Indonesia bermula dari pelanggaran terhadap Ricky Kambuaya oleh bek Cina, Yang Zexiang. Setelah wasit mengecek VAR, hadiah penalti diberikan, dan Romeni tanpa ragu mengeksekusinya dengan sempurna. Aksi itu langsung mengundang sorakan dari puluhan ribu penonton di GBK yang bersukacita atas keunggulan tim Garuda. Dengan 3 gol dalam 3 pertandingan, nama Ula Romeni bukan hanya harum di tanah air, tapi juga mulai menggema ke penjuru dunia. Bandingannya dengan Pele tentu bukan hal sembarangan, dan menjadi bukti bagaimana ekspektasi terhadap Romeni semakin tinggi. Tidak berlebihan jika publik Indonesia kini menaruh harapan besar pada striker naturalisasi ini untuk membawa timnas berbicara banyak di panggung internasional. Laga selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada 10 Juni 2025 di Suita City Stadium, Osaka. Pertandingan ini akan menjadi ajang pemanasan sebelum memasuki putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski Indonesia dan Jepang telah memastikan lolos ke babak selanjutnya, laga tersebut tetap penting untuk menjaga momentum, terutama bagi Ula Romeni yang tengah dalam performa terbaiknya. Sebagai catatan, hanya segelintir pemain dunia yang bisa mencetak gol di 3 laga awal mereka di level tim nasional. Bahwa Ula Romeni kini termasuk dalam daftar tersebut, dan sejajar secara statistik dengan Pele, tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Apalagi, itu dicapai bersama timnas Indonesia, yang kini punya harapan baru dalam sosok penyerang berdarah Belanda ini. Dengan demikian, kiprah Ula Romeni tidak hanya mengangkat performa timnas Indonesia di kualifikasi, tetapi juga mengangkat citra sepak bola nasional ke panggung internasional. Tak heran jika media Belanda pun terkejut dengan pencapaian ini, yang bahkan mungkin belum pernah mereka prediksi saat Romeni masih membela klub-klub di Eropa. Inilah hitung-hitungan peluang timnas Indonesia sukses terobos negara-negara Timur Tengah pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.
Sejarah baru telah ditorehkan oleh Timnas Indonesia dengan keberhasilan mereka melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah prestasi monumental yang menggetarkan hati bangsa. Kemenangan dramatis 1-0 atas Cina pada laga ke-9 dari total 10 laga putaran ketiga, yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025, menjadi tonggak emas bagi skuad Garuda. Gol tunggal Ula Romeni melalui tendangan penalti menit ke-45 membuktikan ketangguhan tim di bawah asuhan Patrick Kluivert. Sementara kekalahan 0-2 Bahrain dari Arab Saudi pada hari yang sama di Riyadh semakin mengokohkan posisi Indonesia di grup C. Dengan perjuangan yang kini menatap babak berikutnya, peluang Timnas Indonesia untuk menaklukkan negara-negara Timur Tengah menjadi sorotan utama, mengundang harapan sekaligus tantangan besar. Masuknya Timnas Indonesia ke putaran keempat menjadi kenyataan setelah hasil laga kontra Cina memastikan mereka finish di peringkat keempat grup C dengan koleksi 12 poin. Dukungan penuh supporter di SUGBK, yang memenuhi tribun dengan tifo megah dan gema takbir Idul Adha, menjadi energi tambahan bagi para pemain. Namun, perjalanan belum selesai. Sebelum resmi beralih fokus ke putaran keempat, skuad Garuda masih harus menjalani laga ke-10 putaran ketiga melawan Jepang, yang dijadwalkan pada 10 Juni 2025 di Panasonic Stadium Suita, Osaka. Meski kemenangan atau kekalahan tidak lagi mengubah status lolos mereka, laga ini tetap menjadi panggung untuk menjaga momentum dan mengasah strategi menghadapi tantangan berikutnya. Pelatih Patrick Kluivert menegaskan kesiapan tim dengan penuh keyakinan. Kami punya rencana permainan, tapi tentu saya tidak dapat membocorkannya sekarang. Yang terpenting, pemain tahu apa yang harus mereka lakukan, ucapnya dalam konferensi pers terpisah pada 6 Juni 2025. Strategi ini diyakini akan menjadi modal berharga saat menghadapi Jepang, yang telah memastikan tiket langsung ke Piala Dunia 2026 dengan 20 poin. Laga ini juga menjadi ujian mental bagi Indonesia, mengingat kekalahan 0-4 dari Jepang pada 15 November 2024 masih membekas. Namun semangat kebangkitan kini membakar hati skuad Garuda. Pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, yang akan dimulai pada Oktober 2025, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan 5 negara lain, terdiri dari peringkat ketiga dan keempat dari grup A, B, dan C putaran ketiga. Berdasarkan proyeksi terkini, lawan potensial meliputi Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, dan Palestina. Kelima negara yang dikenal dengan kekuatan fisik, strategi cerdas, dan pengalaman bertarung di level Asia. 6 tim ini akan dibagi ke dalam 2 grup, di mana masing-masing juara grup akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat kedua harus melewati babak playoff zona Asia untuk memperebutkan tiket terakhir. Peringkat ketiga, sayangnya, dipastikan gagal melaju, menambah tekanan bagi Indonesia untuk tampil maksimal. Hitung-hitungan peluang Timnas Indonesia untuk sukses menembus putaran final Piala Dunia 2026 memerlukan analisis mendalam. Untuk memastikan tiket langsung, skuad Garuda idealnya harus meraih 2 kemenangan dari 5 laga di putaran keempat, mengingat persaingan yang ketat dengan tim-tim Timur Tengah. Uni Emirat Arab, dengan tradisi kuat di level Asia, dan Qatar, tuan rumah Piala Asia 2023 yang baru saja menjuarai turnamen itu, menjadi 2 raksasa yang harus diatasi. Irak, dengan sejarah lolos ke Piala Dunia 1986, serta Oman dan Palestina yang menunjukkan perkembangan pesat, menambah kompleksitas kompetisi ini. Namun, bukan berarti 2 kemenangan menjadi syarat mutlak. Jika Indonesia hanya mampu meraih 1 kemenangan dan beberapa hasil imbang, peluang tetap terbuka dengan syarat hasil pertandingan lain mendukung, seperti kekalahan lawan langsung oleh tim lain di grup yang sama. Persiapan menjadi kunci utama. Setelah laga kontra Jepang, Timnas Indonesia dijadwalkan menggelar uji coba pada September 2025 melawan Kuwait dan Lebanon, 2 tim Timur Tengah yang akan memberikan gambaran nyata tentang gaya bermain yang akan dihadapi. Patrick Kluivert berencana memanfaatkan jeda ini untuk memperkuat fisik pemain, menyempurnakan taktik, dan membangun chemistry tim, terutama dengan naturalisasi seperti Kevin Dix dan Sandy Walsh yang kini menjadi tulang punggung pertahanan. Evaluasi menyeluruh dari performa melawan Cina, di mana Emil Audero menunjukkan penyelamatan krusial dan Ricky Kambuaya menjadi motor serangan, juga akan menjadi dasar untuk menyusun strategi baru. Tantangan terbesar mungkin datang dari faktor eksternal, seperti bermain tandang di negara-negara Timur Tengah yang dikenal dengan atmosfer panas dan dukungan supporter yang masif. Pengalaman kontroversial melawan Bahrain pada Oktober 2024,
di mana keputusan wasit dianggap merugikan, menjadi pelajaran berharga. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menegaskan komitmen untuk memastikan tim siap menghadapi segala kemungkinan. Kami akan bekerja keras, dari latihan hingga lobi dengan FIFA, agar Indonesia bisa bersaing adil, ujarnya pada 6 Juni 2025. Dukungan supporter, yang terbukti menjadi kekuatan ke-12 di SUGBK, juga diharapkan terus menyala, baik di kandang maupun saat bertandang. Peluang timnas Indonesia masih sangat terbuka untuk mewujudkan asa ke Piala Dunia 2026, sebuah mimpi yang kini terasa lebih nyata. Dengan semangat juang yang terbukti melawan Cina dan strategi cerdas Kluivert, Garuda memiliki fondasi kuat untuk menaklukkan Timur Tengah. Meski jalan masih panjang dan penuh rintangan, setiap langkah yang diambil kini adalah bukti bahwa Indonesia layak berdiri di panggung dunia. Di bawah bendera merah putih yang berkibar, harapan jutaan rakyat bersatu, menanti hari ketika Garuda benar-benar terbang menuju Amerika pada 2026, membawa kebanggaan yang akan dikenang selamanya. Ivar Jenner dicoret. Ini daftar 23 pemain timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gelandang andalan tim nasional, Timnas Indonesia, Ivar Jenner resmi dicoret dari pasukan Patrick Kluivert. Itu berarti Jenner takkan terdaftar dalam 23 pemain yang dibawa untuk melawan Jepang di matchday ke-10 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jenner resmi dicoret karena terkena sanksi larangan bermain usai menerima kartu kuning di laga Timnas Indonesia versus Cina pada Kamis 5 Juni 2025. Dalam laga yang dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, tersebut, Jenner bermain di babak kedua dan terkena kartu kuning di akhir laga. Sebelumnya, Jenner juga terkena kartu kuning saat melawan Arab Saudi pada November 2024. Karenanya, ia terkena larangan bermain satu laga, yang berarti mau tak mau absen di laga Timnas Indonesia versus Jepang. Kekuatan Timnas Indonesia untuk melawan Samurai Biru julukan Timnas Jepang di Stadion Suita, Osaka, Jepang, awalnya diketahui ada 30 pemain. Namun, dengan sudah pastinya Jenner absen, maka Kluivert hanya memiliki 29 pemain saja yang bisa dimaksimalkan saat melawan Jepang pada Selasa 5 Juni 2025. Menariknya, Kluivert enggan menambah pemain lagi. Sebab ia sudah puas dengan skuadnya saat ini. Terlebih pasukan tersebut baru saja berhasil menumbangkan Cina dengan skor 1-0 dan memastikan timnas Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak, saya senang dengan tim saat ini. Saya senang dengan para pemain. Saya punya cukup banyak pemain. Jadi, tidak. Saya tidak akan menambah pemain. Lebih baik tidak, ujar Kluivert usai laga kontra Cina, dikutip Sabtu, 7 Juni 2025. Saya akan membawa semua pemain yang ada di skuad ini sekarang. Saya akan membawa semua pemain ke Jepang. Karena sekarang kami juga punya pemain yang mendapat kartu kuning, Ivar Jenner, jadi dia tidak bisa bermain, jelas Kluivert. Dan pemain yang tidak masuk skuad final, lawan Cina, bisa bergabung dengan tim. Jadi, saya tidak akan memanggil siapapun. Saya senang dengan skuad yang saya miliki. Jadi, ini bagus untuk diajak bekerja sama. Tambahnya, nantinya dari 29 pemain yang tersedia, Kluivert masih akan mencoret 6 nama lagi. Sebab sesuai regulasi AFC, hanya 23 pemain saja yang bisa didaftarkan untuk pertandingan. Berikut 7 pemain yang berpotensi dicoret. Reza Arya, Nadeo Argawinata, Jordi Amat, Shain Patinama, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Ivar Jenner. Berikut daftar 23 pemain timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper, Martin Paes, Emil Audero, Hernando Ari. Belakang, Jai Itzes, Mes Hilgers, Rizky Ridho, Justin Hubner. Tengah, Tom Haye, Nathan Choyaon, Ricky Kambuaya, Joey Pelupesi, Marcelino Ferdinand. Sayap kanan, Kevin Dix, Yakob Sayuri, Beckham Putra. Sayap kiri, Kelvin Verdong, Dean James, Yance Sayuri. Depan, Ula Romeni, Egy Maulana Fikri, Rafael Struik, Ramadan Sananta, Stefano Lillipali. Kabar baik bagi timnas Indonesia. Satu bek Jepang dipastikan absen karena cedera.
Kabar terbaru datang dari Jepang jelang lawan timnas Indonesia di laga pamungkas ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Suita Football City Stadium, Selasa, 10 Juni 2025. Kabar ini bakal jadi keuntungan bagi skuad Garuda. Satu bek Samurai Biru dikonfirmasi absen pada laga ini. Pemain yang dimaksud adalah bek sayap, Koki Machida. Pemain 27 tahun tersebut mengalami cedera serius saat jumpa Australia Jumat lalu. Saat itu, Samurai Biru kalah 0-1 melalui gol telat Aziz Behich di Stadium, Kamis, 5 Juni 2025, malam waktu Indonesia Barat. Kabar tersebut dikonfirmasi dari Sponichi. Asosiasi Sepak Bola Jepang mengumumkan bahwa bek Hiroki Machida akan ditarik dari tim nasional Jepang untuk pertandingan kualifikasi final Piala Dunia Asia melawan Indonesia, tulis Sponichi. Ia cedera dalam pertandingan melawan Australia. Lanjutnya, absennya Machida jelas memperbesar peluang timnas Indonesia meraih hasil positif. Ini jadi kabar baik bagi tim yang sedang berangkat menuju Jepang hari ini. Skuad timnas Indonesia berangkat ke Osaka pada Sabtu siang menggunakan pesawat charter. Koki Machida sebelumnya diturunkan sebagai starter saat jumpa Australia. Bek 27 tahun tersebut membentuk trio dengan Hiroki Sekine dan Tsuyoshi Watanabe sebagai bek tengah dalam formasi 3-4-3. Sayang, dirinya hanya bertahan 45 menit pada laga tersebut. Dirinya digantikan oleh Ayu Museko. Sayang, penampilan Ayu Museko di sisi kiri kerap dieksploitasi oleh lini serang Australia malam itu. Meski begitu, laga lawan timnas Indonesia sudah tidak menentukan lagi bagi Samurai Biru. Mereka sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 sebagai juara grup C. Sementara timnas Indonesia juga sudah dipastikan melaju ke ronde keempat. Jepang diprediksi bakal memulai laga lawan timnas Indonesia dengan sejumlah pemain pelapis. Meski begitu, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Tim lapis kedua Jepang berkali-kali mampu menyulitkan Australia dalam menciptakan peluang. Timnas Indonesia harus tetap memasang kewaspadaan saat bertandang ke markas Samurai Biru.